Oke, selamat siang Tribuners. Kembali lagi bersama saya Boy Saputra. Pada siang hari ini kita mewawancari secara khusus dengan Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia Provinsi Lampung, Pak Sukendar. Selamat siang, Pak Sukendar. Selamat siang, Pak Bayu. Iya, di sela-sela kesibukannya kita bisa secara khusus nih Pak untuk wawancara dengan Bapak nih Pak. Pak, Oke. disapa dulu Pak pemirsa Tribuners di seluruh Indonesia Pak. Halo, ya. Assalamualaikum, selamat siang buat teman-teman dan warga di seluruh Indonesia. Untuk Tribuners, selamat siang, salam sehat selalu. Oke, siap. Pak Sukendar, kita ingin tanya-tanya Pak terkait dari SBMI sendiri. Kan kemarin kan Polda Lampung istilahnya mengamankan 9 pekerja yang akan dipekerjakan ke luar negeri Pak secara ilegal nih Pak. Yeah. Nah, pertanyaan pertama Pak, yang diselamatkan oleh Polda Lampung terkait perdagangan orang dan ditawari menjadi tenaga migran. Nah, tanggapan Bapak selaku Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia seperti apa nih Pak? Ya, jadi menurut kami memang ya di tempat kita ini memang sangat rentan dengan adanya trafficking ya atau perdagangan orang. Karena memang di daerah kami di Lampung ini memang ya, untuk lapangan pekerjaan memang agak sulit, sedangkan masyarakat memang membutuhkan pekerjaan itu sendiri. Nah, ketika ada yang menawarkan untuk kerja ke luar negeri, memang ini ya peluangnya cukup bagus buat para calon atau mafia itu. Nah, dan saya memberikan apresiasi ini kepada Polda Lampung yang telah berhasil menggagalkan warga Lampung untuk menjadi korban trafficking, gitu. Nah, Pak, mengapa sih Pak masih saja ada warga yang mudah tergiur dengan tawaran bekerja ke luar negeri, tapi tanpa mekanisme dan keberangkatan prosedural secara legal nih Pak? Ya, kalau yang menurut kami itu gini, warga kita yang pertama butuh pekerjaan, lapangan di pekerjaan di tempat kita memang sulit. Nah, dengan kurangnya informasi atau pembekalan dari pihak terkait kepada masyarakat, ini menjadi peluang bagi para calon. Kenapa masyarakat kita mudah tergiur diiming-iming kerja ke luar negeri, kerja enak, upah besar, tapi kenyataannya nggak seperti itu. Nah, makanya kami SBMI itu harus hadir bersama pemerintah dalam rangka untuk memberikan perlindungan terhadap warganya. Nah, sebetulnya apa sih Pak yang menjadi keuntungan dan kelebihan jika berangkat ke luar negeri dengan mekanisme yang prosedural itu Pak? Ya, kalau kita berangkat secara prosedural, keuntungan kita adalah kita mendapatkan perlindungan yang baik di luar negeri itu. Dan kita bisa meminimalisir untuk terjadinya hal-hal yang nggak diinginkan, penipuan, perdagangan orang, dan lain-lain itu kita bisa perkecil. Keuntungan kita seperti itu, kalau kita kerja ke luar negeri secara prosedural. Nah, kemudian Pak, apakah karena syarat untuk mekanisme prosedural ini terlalu rumit, sehingga warga memilih jalan pintas dengan menyetujui tawaran dari oknum-oknum yang atau agen-agen yang tidak bertanggung jawab nih Pak? Ya, sebenarnya tidak rumit kalau memang kita memahami tentang perlindungan itu. Cuman karena masyarakat sendiri kadang-kadang yang mau kita lindungi, dilindungi oleh pemerintah maupun kepada organisasi itu kadang-kadang juga nggak proaktif. Dan mungkin yang membuat masyarakat itu apa ya, sering ngikut para calo itu tentang izin suami, Pak. Izin suami itu juga memberatkan bagi mereka. Misalnya begini, dalam keluarga itu ada masalah keluarga, ini kan, ada kekerasan, ada lain-lain. Nah, ketika dia yang perempuan itu misalnya pengen kerja ke luar negeri, izin sama suami, itu suaminya kan juga nggak mengizinkan. Tapi di dalam rumah tangga itu suasana sudah nggak nyaman lagi. Itulah menjadi kadang-kadang warga kita itu, masyarakat itu kerja ya udahlah, yang penting saya berangkat,
Yang penting saya bisa keluar dari rumah atau saya bisa ke luar negeri. Seperti itu. Nah, sebetulnya apa sih Pak yang menjadi syarat untuk bekerja ke luar negeri dengan mekanisme prosedur tadi, Pak? Apakah memang mudah? Seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya persyaratan itu tidak sulit. Nah, kita di situ misalnya udah berumur, misalnya udah 19 tahun misalnya, terus ada KTP, ada KK, ada surat sehat misalnya, atau kita sudah punya sertifikat dari BLK. Nah, karena kita kalau berangkat ke luar negeri tanpa bekal yang cukup, nantinya juga kita akan sering mendapatkan masalah di tempat tujuan itu. Nah, kalau untuk di Lampung sendiri, Pak, ada berapa sih Pak tenaga kerja di luar negeri yang saat ini terdata secara resmi nih, Pak? Ya, kalau hari ini kami belum, ini pasti karena memang ada perubahan setiap hari. Apalagi di masa pandemi kemarin, itu kan banyak yang dipulangkan, tapi belum ada pelaporan-pelaporan. Dan sekarang pun yang ke luar negeri, itu sebenarnya juga belum ada komunikasi. Jadi kita untuk jumlah persisnya untuk hari ini kita belum tahu pasti, karena memang perubahan di tiap hari itu ada. Mencapai berapa sih Pak kalau kisarannya gitu loh Pak? Ya sekitar 6.000-an ada. 6.000-an ya Pak ya, tenaga atau warga Lampung yang bekerja di luar negeri ya Pak ya? Ya. Oh. Nah, kalau ini Pak, apakah banyak juga yang tidak resmi nih Pak? Ada berapa Pak yang tidak resmi dan dibandingkan yang resmi tadi Pak? Ya, kalau yang tidak resmi itu cukup banyak. Cukup banyak. Karena memang kalau kita lihat di masyarakat, untuk di daerah itu memang banyak warga kita yang keluar negeri itu memang nggak melalui dari jalur prosedural. Tadi itu misalnya di Malaysia, kayak di Timur Tengah, itu banyak sekali. Ada yang alasannya katanya untuk berangkat secara mandiri, itu banyak. Itu memang lebih banyak sepertinya dari yang kita prediksi. Mencapai berapa Pak kalau yang non prosedural Pak? Ya, itu dengan yang resmi itu bisa 50-50 itu, bahkan bisa lebih. Oh, 50-50 ya Pak ya? Nah, karena memang sekarang ini banyak calo yang berkeliaran, masih banyak ya. Nah, seharusnya kalau kita itu mengacu ke Undang-Undang Nomor 18 tahun 17, itu kan nggak ada calo itu seharusnya. Tapi kenyataan di lapangan itu masih banyak. Gitu. Artinya 50-50 Pak antara resmi dan tidak resmi tadi Pak ya? Ya, siap. Oh, jadi 7.000 itu sekitar 3.500-an yang resmi dan 3.500-an yang tidak resmi ya Pak ya? Enggak, jadi yang resmi itu bisa 6.000-an, bisa 7.000. Oke, yang resmi itu ya Pak ya? Iya. Oh, jadi yang tidak resminya Pak mencapai? Ya seperti itu, pilih kayak yang dari yang resmi. Dari penemuan kasus yang kita tangani itu memang banyak sekali. Kalau betul, jadi berkisar berapa Pak yang tidak resminya? Kurang lebih berapa Pak? Ada berapa, sampai berapa gitu Pak? Ya, kalau perkiraan itu bisa mencapai 4.000-an ya kayaknya. 4.000-an yang tidak resmi ya Pak ya? Oke. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang menjadi solusi nih Pak dari kita Pak SBMI untuk memutus mata rantai perdagangan orang ini dengan modus bekerja ke luar negeri nih Pak? Ya, sebenarnya kalau memang kita itu berusaha ke situ, ternyata kita memang benar, itu ada caranya. Jadi kita bagi masyarakat yang ingin mengais rezeki kan nggak harus keluar negeri, itu bisa memaksimalkan potensi yang ada di daerah masing-masing. Kalau kita tuh nggak bisa menghindari kerja ke luar negeri, ya kita harus memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada masyarakat untuk kerja ke luar negeri secara prosedural. Itu untuk menghindari iming-iming calo tadi itu. Tadi itu. Jadi dengan adanya hal itu, insya Allah
masyarakat kita jenderal. Terus di desa itu sebenarnya tulang ujung tombaknya ada di desa. Jadi desa itu harus jadi palang pintu pertama untuk melakukan perlindungan terhadap warganya. Misalnya setiap warga yang ingin keluar negeri harus dilalui oleh kepala desa misalnya. Calon yang mau membawa warganya harus datang ke kepala desa misalnya dengan menunjukkan surat dan identitasnya. Dan desa juga bisa memberikan sosialisasi kepada masyarakatnya terkait dengan migrasi yang benar dan aman tadi. Supaya tidak mudah diiming-iming, dibohongi oleh para sponsor. Oke, jadi seperti itu Pak ya, supaya menindaklanjuti supaya tidak terjadinya hal-hal yang kemarin itu ya Pak ya. Artinya mereka harus lapor kepada pihak aparat setempat, aparat lurah ataupun aparat desa gitu Pak ya, sehingga bisa terkoordinir ya Pak ya. Iya. Oke. Mungkin seperti itu Pak wawancara kita Pak. Artinya mungkin masyarakat bisa tercerahkan Pak dengan apa yang Pak Sukendar sampaikan dari Serikat Buruh Migran Indonesia ini, dan berharap juga tidak ada lagi perdagangan orang ya Pak ya di kemudian harinya ya Pak. Oke, siap. Oke. Terima kasih nih banyak nih Pak Sukendar atas wawancara secara khususnya Pak melalui virtual Zoom Pak. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan terus menjadi warga yang sehat dari COVID ya Pak ya. Amin. Terima kasih juga pada Tribun yang telah peduli juga kepada CPMI atau Buruh Migran Indonesia, sehingga untuk masalah-masalah dari kemarin itu akan jadi terkecil atau diminimalisir supaya tidak terjadi lagi di daerah kita. Terima kasih banyak untuk Tribun. Oke. Terima kasih banyak nih Pak Sukendar atas waktunya Pak. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.